Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Personel Satpol Rut Polres Barito Selatan bersinergi dengan petugas Damkar Barito Selatan membantu proses evakuasi seorang warga yang sedang sakit parah. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri duduki jabatan di luar institusi, Kadif Humas Polri menegaskan Polri menghormati dan menerima setiap keputusan yang berlaku. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 76 kg. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 76 kg dalam sebuah operasi penangkapan di Dusun 2, Desa Bangunsari, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai satu unit mobil Nissan X-Trail berwarna silver yang diduga membawakan narkotika dari Desa Silo menuju Kisarat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto bersama Kanit 2 Ibda Eko Sianipar dan Kanit Sus Ibda Suryadi Irawan langsung melakukan penyekatan di jalur tersebut. Sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, tim melihat kendaraan sesuai ciri yang disebutkan. Saat dihentikan di Desa Bangunsari, petugas mengamankan 2 pria dan melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 4 tas hitam berisi 76 bungkus plastik merek Good Leaf yang berisikan diduga sabu seberat total 76 kg. 2 pelaku yang masing-masing berinisial DGM 37 tahun dan WR 30 tahun, warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengaku membawa sabu tersebut atas perintah seorang berinisial D alias B dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Mereka dijanjikan upah sebesar 3 juta rupiah per kilogram jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Kapolres Asahan AKBP Revi Nur Velani mengungkapkan barang bukti yang disita antara lain adalah 76 bungkus sabu merek Good Leaf seberat 76 kg, 4 tas hitam, 1 unit mobil Nissan X-Trail, serta 2 unit telepon genggam. Pada prinsipnya kami tekankan kembali ini atas informasi dari masyarakat. Jadi kami membuka terus informasi dari masyarakat, bekerja sama dengan kami untuk melakukan bagaimana cara melakukan penindakan terhadap informasi-informasi narkoba. Kami membuka terus dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan, dan kebetulan infonya alhamdulillah valid dan kami menindaklanjuti dan alhamdulillah bisa terungkap oleh tim dari. Berapa banyak barang bukti yang diamankan, kemudian barang bukti ini berasal dari mana benar? Kalau berapa banyaknya berjumlah 76 bungkus yang kita amankan dari 4 tas yang diamankan di mobil X-Trail warna krem yang tadi saya paparkan. Untuk pembawaannya ini dari seberang, tetap dari seberang dari negara seberang. Mau dibawa kemana? Juga upah berapa nih Bang? Berdasarkan hasil interogasi kami, dia akan dibawa ke Palembang. Upahnya berapa Bang? Upahnya 3 juta per 1 bungkus. Itu sangat masih menggiurkan, jadi kami memberikan himbauan kepada masyarakat bekerja dengan baik, jangan tergiur dengan upah yang besar, tetapi itu sangat menyengsarakan ke depannya.
Kapolres Asahan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan menjaga keamanan wilayah secara presisi di tahun 2025. Dengan pengungkapan ini, Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran besar narkotika jaringan antar provinsi. Dari Humas Polres Asahan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Banten secara resmi menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, dan dihadiri oleh pejabat utama, seluruh penyidik, serta perwakilan Satuan Kerja dan Polres jajaran. Berikut laporan dari Bribda Nabila, personel Humas Polda Banten. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, Kepolisian Daerah Banten menggelar kegiatan sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi para pengemban fungsi penyidikan di lingkungan Polda Banten yang bertempat di Aula Gawe Kota Baluarti pada Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa lahirnya KUHP baru merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum nasional, sekaligus penanda kedaulatan hukum bagi bangsa Indonesia yang kini memiliki hukum pidana yang lahir dari pemikiran, nilai, dan jati diri bangsa sendiri. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber kredibel, termasuk Brigjen Pol Firman dari Divkum Polri, Albert Aries, tenaga ahli dan tim penyusunan Undang-Undang KUHP, serta Rektor Universitas Banten Jaya Profesor Dr. Dadang Herli. Kapolda Banten menyoroti konsekuensi besar yang dibawa oleh perubahan dalam sistem hukum pidana ini, menekankan perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum di tubuh Polri. Orientasi penegakan hukum harus bergeser dari keadilan retributif menuju pendekatan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan ini bertujuan untuk menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Forum sosialisasi ini menjadi momentum krusial bagi seluruh penyidik Polda Banten untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Kapolda mengajak semua peserta untuk menjadikan forum ini sebagai wadah diskusi, bertukar pandangan, dan menyamakan tafsir terhadap norma-norma baru, khususnya dalam menyongsong pemberlakuan penuh KUHP baru pada 2 Januari 2026. Diharapkan kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan profesionalisme penyidik, memperkuat integritas penegakan hukum, dan menjadi langkah konkret menuju penegakan hukum yang berkeadilan dan terpercaya di wilayah hukum Polda Banten. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya, Bribda Nabila, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Satuan Polisi Air dan Udara Polres Barito Selatan kembali menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan publik. Kali ini mereka bersinergi dengan petugas Damkar Barito Selatan untuk melaksanakan misi kemanusiaan, membantu proses evakuasi seorang warga yang sedang sakit parah dan baru tiba menggunakan speedboat. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah. Pemirsa, personil Satuan Polisi Air dan Udara bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Barito Selatan menunjukkan sinergi dan kepedulian terhadap masyarakat dengan membantu proses evakuasi seorang warga yang sedang sakit. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung saat petugas menerima informasi adanya warga yang dibawa menggunakan speedboat dan membutuhkan bantuan untuk dipindahkan ke ambulan guna mendapatkan perawatan medis. Dan berikut liputan selengkapnya. Aksi cepat tanggap ini merupakan respon langsung terhadap kebutuhan mendesak masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat kondisi geografis perairan. Kegiatan kemanusiaan yang menjadi sorotan tersebut berlangsung di dermaga setempat, di mana para pasien diangkut menggunakan jalur sungai dan membutuhkan bantuan fisik untuk dipindahkan ke kendaraan medis.
Tanpa menunggu lama, personel Satpol Airut bersama tim damkar segera mengambil posisi untuk memastikan proses pengangkatan pasien dari lambung speedboat berlangsung dengan aman dan hati-hati. Dengan teknik pengangkatan yang terkoordinasi dan penuh kehati-hatian, pasien berhasil dipindahkan ke atas tandu dan selanjutnya dibawa menuju ambulan yang telah siaga di tepi dermaga, untuk kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Keterlibatan aktif Satpol Airut dan damkar dalam proses evakuasi ini menegaskan peran ganda aparat negara di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya bertugas menjaga keamanan perairan dan menanggulangi bencana, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Sinergi apik antara dua instansi ini menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Barito Selatan untuk selalu hadir dan memberikan pertolongan maksimal bagi setiap warga yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil dan jalur transportasi sungai. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula Bidhumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri duduki jabatan di luar institusi, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan Polri menghormati dan menerima setiap keputusan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di STIK PTIK Lemdikal Polri Jakarta Selatan pada Kamis 13 November 2025. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Untuk aturan tentunya sudah ada di dalam internal kepolisian dan sudah memenuhi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan dari kepolisian. Pemirsa, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Selatan menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap 2 tahun anggaran 2025. Berikut laporan dari Bribda Serli Puspitasari, personel Humas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bidhumas Polda Sumsel melaporkan Polda Sumsel melaksanakan kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasda tahap 2 tahun anggaran 2025, aspek pelaksanaan dan pengendalian. Kegiatan dipimpin Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSI, di ruang Vikon lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis 13 November. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Acara taklimat akhir audit kinerja Itwasda Polda Sumatera Selatan tahap kedua tahun anggaran 2025 ini menandai berakhirnya rangkaian pengawasan internal terhadap kinerja jajaran Polda Sumatera Selatan yang bertujuan untuk memastikan seluruh program dan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain hadir langsung dalam kegiatan ini bersama dengan Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso serta seluruh para pejabat utama Polda Sumatera Selatan. Puncak acara ditandai dengan penyerahan pernyataan hasil audit kinerja dan tabulasi oleh Irwasda Polda Sumatera Selatan kepada Wakapolda Sumatera Selatan yang dilanjutkan dengan sambutan penutup dari Kapolda Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Wakapolda. Dalam sambutan tersebut, Wakapolda sekaligus secara resmi menutup rangkaian audit kinerja tahap kedua tahun anggaran 2025. Selain dihadiri oleh para PJU Polda Sumatera Selatan, kegiatan ini juga diikuti secara luring oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono,
serta perwakilan dari Polres dan Polrestabes jajaran. Sementara itu, Wakapolres, Wakapolrestabes, serta PJU Polres dan Polrestabes lainnya mengikuti jalannya taklimat akhir secara daring dari markas masing-masing. Audit kinerja ini diharapkan dapat menjadi evaluasi menyeluruh guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Polda Sumatera Selatan dan jajaran di masa mendatang. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.